Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC bersama dengan rekan-rekan dari program studi S2 Matematika FMIPA Universitas Riau dan tentunya tidak lupa bersama dengan Rado Institute kita akan mempertajam mata kuliah statistik 1 dengan melakukan bedah riset artikel yang berjudul Analysis of Energy Consumption in Colombia Using Hot Methods. Pertemuan ke-6 mata kuliah statistik 1 ini kita kembali pertajam dengan bedah riset artikel yang membahas masalah hot winter tetapi terbatas kepada hot winter 2 variabel dan 1 variabel. Kalau sebelumnya kita berbicara hot winter 3 variabel untuk electric consumption, kalau sekarang kita berbicara mengenai hot winter 2 variabel. Kita akan lihat riset artikel yang akan kita bahas. Nah, pada saat ini kita akan membahas suatu riset artikel yang terbit di International Journal of Energy Economics and Policy yang terbit tahun 2020 dengan judul Analysis of Energy Consumption in Colombia Using Hot Methods. Dalam riset artikel ini diberikan jurnal data tentang energi consumption di Colombia itu dengan menggunakan data yang tidak memiliki skala bulanan, tapi skala tahunan. Kalau kita bicara mengenai additive klasik, multiplicative klasik, hot winter additive 3 variabel, hot winter multiplikatif 3 variabel, itu lengkap dengan data tahunan dan data skala kecilnya bulanan. Tetapi sering data itu bercerita tentang data hanya tahunan, seperti energi consumption yang di Colombia dari tahun 2007 hingga 2017. Jadi annual demand in Colombia. Oke, annual energy demand in Colombia. Nah, kita tidak membahas GDP-nya dan industri value add-nya kita tidak bahas. Kita bahas mengenai yang kita pahami dalam mata kuliah statistik 1 pertemuan ke-6. Jadi dengan menggunakan teori hot winter 2 variabel, kita lihat teori hot winter 2 variabel hanya tergantung kepada parameter alfa dan beta. Kita ingat kalau 3 variabel ada satu lagi gamma. Oke. Sedangkan pada dua hot winter 2 variabel atau double, bahasanya double exponential smoothing atau hot winter 2 variabel, kita lihat ada parameter alfa dan parameter beta, ada LT new smooth value, ada T trend dan seterusnya. Jadi teori mengenai hot winter 2 variabel ini juga telah kita bahas dalam Rado Institute. Silakan masuk ke Rado Institute, pahami tentang teori hot winter 2 variabel. Nah, ini hasil yang dihasilkan dalam grafik yang hitam tebal adalah data sebenar, sedangkan yang abu-abu adalah data untuk yang dihasilkan oleh model. Nah, seperti biasa, kita akan pertajam teori ini dengan menggunakan suatu bahasa program yang kuat yang dapat digunakan untuk menghasilkan riset artikel yang lain jika telah memenuhi asumsi data yang persis sama dengan riset artikel yang kita bahas. Oke, kita buka R kita. Ini R kita buka. Share R kita. Ini R kita. Nah, data energi dari tahun tadi sudah kita bahas nih, kita ketik energinya, maka kita run saja, run energi. Oke, kita lihat konsol kita Windows. Oke, kita lihat
energi. Nah, ini data yang diperoleh dalam riset artikel yang barusan kita bedah tadi. Lalu kita akan lihat model-model yang diberikan, di antaranya model Holt-Winter 2 variabel. Tapi ingat, datanya kita rubah dulu ke dalam bentuk time series, TS, DT, ya kan? DT itu energi start dari 2007 1. Maka kita run. Nah, ini dia. Ingat, kalau dikatakan Holt-Winter 2 variabel, cukup tambah saja gamanya false. Artinya variabel yang akan kita munculkan sesuai dengan riset artikel hanya alfa beta saja. Tapi kalau gamanya kita munculkan, dia kembali seperti Holt-Winter 3 variabel, baik aditif maupun multiplikatif. Lalu kita plot, kita lihat model ini. Kalau mau kita lihat dari konsol apa yang dihasilkan oleh model 1 kita enter. Nah, ini yang dihasilkan parameter alfanya 1, betanya 0,09. Oke, kita coba hasilkan grafik untuk melihat kebaikan dari model yang kita hasilkan. Oke, kita beri nama DTTS. Tadi DTTS adalah time series-nya dengan bahasa Y energy consumption. Lalu kita lihat, kita run saja, run. Nah, ini dia. Jadi kalau ini kita lihat hampir mirip dengan di riset artikel tadi, yang merah data sebenar, yang biru ini adalah masih baik menghampiri data yang warna merah. Nah, untuk mempertajam riset artikel ini, kita tidak terbatas kepada Holt-Winter 2 variabel, kita juga menggunakan Holt-Winter 1 variabel. Holt-Winter 1 variabel, kalau tadi gamanya false, sekarang gamanya false, betanya false. Ini Holt-Winter sederhana atau simple exponential smoothing atau Holt-Winter 1 variabel. Oke, kita coba lihat kemampuan model. Kita run model 2 ini, run model 2 dulu. Kita lihat model 2 itu apa yang dihasilkannya. Model 2 alfanya berapa? Jadi alfanya 0,99. Ini satu variabel. Coba kita lihatkan, kita plotkan kebaikannya itu seperti apa. Kita run. Nah, kita lihat bahwa yang warna biru, eksponensial smoothing sederhana atau satu variabel tadi, itu jauh ya. Tidak dapat menghampiri data yang warna merah. Beda dengan yang dua variabel tadi. Sanggup dia menghampiri yang warna merah. Oleh sebab itu kita bisa pastikan bahwa yang dua variabel lebih baik daripada satu variabel. Atau ganda exponential smoothing lebih baik daripada exponential smoothing sederhana. Lalu kita coba lihat nilai errornya. Nilai errornya adalah yang dihasilkan oleh model dalam Holt-Winter menggunakan dua variabel ini. Ada satu bahasa namanya fit model. Jadi kalau fit model itu kita lihat fit model, kita run fit model kita, maka dia akan memberikan nilai yang dihasilkan oleh model. Nah, kolom ke-1. Ini nilai yang dihasilkan oleh model, tapi dengan catatan 2 tahun sebelumnya data itu hilang. Nah, oke. 2007 dan 2008 dia hilang, 2 tahun itu hilang datanya. Maka dia dimulai dari tahun 2009, ini data X-head ini datang dihasilkan oleh model Winter 2 variabel di level ini trend. Nah, oke. Maka kalau kita lihat untuk menentukan errornya, tentu kita ambil fit model 1 khusus kolom ke-1 saja. Jadi kalau gitu bahasanya adalah ini dia. Fit kolom ke-1. Nah, oke, kolom 1. Dan ini adalah untuk ganda, sedangkan untuk sederhana, error sederhana fit model 2. Ini kalau kita run fit model 2, kita lihat kembali konsol. Nah, ini X-head dari model 2 yang sederhana.
Oke, ini yang sederhananya. Oleh sebab itu kita dapat lihat bandingkan dengan menggunakan rumus MAE. Oke. Datanya kita putuskan satu, ingat kita tahu kita putuskan dua data untuk data yang kita berikan. Ingat tadi dari model kita tahu dia diputuskan dua. Oke. Nah sekarang ESS kenapa ditambah satu lagi putuskan? Ya karena ESS satu yang diputuskan, sedangkan untuk ganda tadi dua diputuskan. Oke, maka kita lihat rumusnya data satu kurang SSG ambil absolut, data satu kurang sederhana ambil absolut ambil min. Kita run, lalu kita tengok bar plot. Nah ini dia bar plotnya nampak sekali. Ternyata yang lebih baik itu adalah menggunakan Cold Winter ganda yang warna hitam. Nilai maksimum absolute error-nya jauh lebih kecil pada yang sederhana atau satu variabel. Untuk lebih cantiknya hasil ini kita coba langsung kita keluarkan semuanya dengan menggunakan MF row satu baris tiga kolom. Kita run saja semuanya, kita run semuanya. Oke, kita runkan semuanya, run semuanya. Lalu ini untuk smoothing ganda, ini untuk sederhana, dan ini untuk bar plot. Jadi nampak di sini sekali lagi yang dilakukan oleh riset kita ini untuk data yang tidak memiliki skala kecil. Langsung tahunan saja seperti konsumsi energi di Kolombia ini, itu memang kita hanya bisa menggunakan hot winter ganda atau dua variabel dan hot winter sederhana atau hot winter satu variabel. Kita lihat bahwa dari hasil lebih baik lagi eksponensial smoothing ganda atau hot winter dua variabel daripada yang sederhana. Lalu kita coba lakukan forecasting ya, untuk 2 tahun ke depan dengan bahasa forecasting. Nah, ini Edward Holdwenter, ingat ini dua variabel gamanya false. Kita ambil 3 tahun, prediction interval kita beri intervalnya benar, dan modelnya kita beri nama ad hoc. Oke, kalau menggunakan nggak mau add kita hilangkan saja hot winter oke. Di sini pun kita hilangkan hot winter oke, tinggal add. Nah, nama yang sama. Kita jalankan. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Windows graphic. Nah, ini dia. Kita hapus dulu biar nampak yang jelas. Hot winter forecasting untuk 3 tahun ke depan menggunakan ganda, hot winter ganda. Ah, ini dia. Jadi sama dengan jurnal ini tadi, yang warna merah ini adalah, ingat yang garis putus-putus hitam, batas dari data yang sebenarnya, sedangkan yang sebelah kanannya itu adalah menunjukkan 3 tahun forecasting ke depan. Lalu di sini dapat kita maklumi bahwa ternyata apa yang dihasilkan riset artikel sama yang telah kita lakukan, tetapi kita melakukan penambahan model dengan satu variabel. Seperti biasa untuk rekan-rekan untuk mau belajar di rumah, kita coba buka share screen lagi, R-nya kita share. Kita buka secara perlahan R-nya, mulai dari data. Oke, ini data kita. Ini hot winter 2 variabel, ciri-cirinya gamanya false. Oke, kita lihat gambarnya ini untuk plot. Oke. Ini model 1, model 2 variabel. Model 2 gamma false, beta false. Oke, artinya di sini adalah hot winter 1 variabel. Nah, ini dia. Bahasa-bahasa program yang canggih, lalu kita dapatkan nilai maksimum absolute error-nya. Ingat yang 2 variabel kita potong 2 data. Yang 1 variabel potong datanya 1 lagi karena dia harus sama dua-dua. Karena tadi yang baru dipotong 1, maka kita potong 1 lagi. Sama-sama 2 terpotong, baru seimbang antara maksimum error ganda dan sederhana, atau 2 variabel 1 variabel.
Oke, ini untuk membandingkan ketiga-tiganya, kita kasih nama Enfro 13. Ini bahasanya luar biasa, bahasa program kita. Kita hanya menulis kata-kata saja keluar hasil plot dan data-data luar biasa. Kita coba run. Nah, mVarPro. Oke, kita run mVarPro ini, kita run thread sekali lagi. Nah, ini adalah untuk hot winter 2 variabel, ini hot winter 1 variabel, dan ini adalah nilai maksimum absolute error yang ditunjukkan bahwa ganda lebih baik daripada sederhana atau 2 variabel lebih baik daripada yang 1 variabel. Karena kita tahu yang 2 variabel lebih baik, maka kita gunakan untuk forecasting dengan menggunakan bahasa predik. HW oke, hot winter oke, untuk 3 tahun ke depan, berikan intervalnya. Oke, kita plot, kita run. Oke, kita run. Ini dia. Oh, ini dia. Apa yang kita lakukan pada penelitian kali ini ternyata riset artikel yang sangat baik sekali. Oke, kita jumpa lagi pada bedah riset artikel berikutnya. Ikuti terus program studi S2 Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dalam mencerdaskan anak bangsa melalui penajaman-penajaman teori di dalam perkuliahan yang kita berikan. Jumpa lagi sama saya Rado Yendra. Untuk pertemuan yang akan datang, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.